Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah kawanku, di kesempatan kali ini saya akan coba membuat video untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman kita. Tentunya ini sepertinya harus saya jawab. Yang pertama, apakah bisa baterai ke BMS 40 ampere dan kemudian dari baterai BMS ke modul DIY powerbank? Saya kemarin coba jadi terbakar, padahal plus dan minusnya udah benar. Sebelum kita membeli modul powerbank, pastikan dulu spek ataupun spesifikasi ringkasan dari deskripsi pelapak penjualnya itu hendaknya kita baca terlebih dahulu. Di sana pasti ada tertulis, tercantum dari spek modul yang akan kita beli itu. Jadi kalau modul powerbank yang seperti ini yang banyak slot USB-nya, ada Type-C-nya, ada USB micro-nya, itu pasti tegangan kerjanya berada di 4,2 volt. Nah, sama juga dengan modul powerbank seperti ini yang saya beli di toko online. Jadi input tegangan kerjanya itu hanya berada di 4,2. Sekarang saya akan coba memberi sedikit gambaran tentang deskripsi dari pelapak yang tempat saya membeli powerbank. Input untuk jenis baterai lithium itu 3,7 volt, 4,2 volt. Jadi tegangan baterai itulah yang diizinkan. Jadi untuk spesifikasi modul powerbank DIY seperti ini ya, dia hanya menerima tegangan sampai 4,2 volt saja. Lebih dari 4,23 ya. Kalau 4,3 volt itu pernah saya coba masih bisa. Tapi kalau lebih dari itu belum pernah saya coba. Nah, kalau untuk tegangan yang tinggi, ini dia cocoknya. Jadi ini berbeda dengan modul tadi. Modul ini adalah modul DC step down untuk pengisian handphone yang udah support quick fast charging. Jadi input tegangan kerjanya ini dari 9 sampai 32 volt. Jadi mungkin maksud abang ini dia. Jadi kalau untuk modul powerbank yang seperti ini ya, ini hanya step up ya. Step up menaikkan tegangan dari 4,2 volt ke 5 volt, 19 volt sampai 12 volt. Jadi input tegangan kerjanya itu hanya berada di 4,2 volt. Jadi dengan semakin banyak kita memparalel baterai, ini baterai seperti ini, kita susun saja. Ini saya takutnya ada yang salah. Itu ya, ketika kita memparalel baterai takutnya malah di seri begitu. Nah, jadi kita paralel saja baterai seperti ini. Plus ketemu plus, min ketemu min. Demikian, saya ambil spidol dulu. Ini plus, ini min. Kemudian saya akan tambah lagi baterai. Tambah lagi, semakin banyak baterai dengan kapasitas yang semakin besar itu semakin baik. Jadi plus ketemu plus, min ketemu min. Nah, ini bisa. Ini namanya paralel. Jadi hal ini diizinkan untuk modul powerbank yang mempunyai tegangan input, tegangan kerja 4,2 volt. Berbeda dengan DC step down seperti ini. DC step down ini tegangan input kerjanya itu dari 9 sampai 32 volt. Nah, kalau di sini kita tes menggunakan power supply saja. Jadi saya set saja power supply ini ke 25 volt ya. Kemudian kita inputkan tegangannya, jangan sampai terbalik polaritasnya. Plus ketemu plus, min ketemu min, itu di inputnya dari power supply. Sekarang saya capitkan terlebih dahulu. Nah, kalau DC step down seperti ini, dia menurunkan tegangan sebesar 5 volt. Ketika modul powerbank kita atau handphone kita sudah support quick charging atau fast charging, maka dia akan mengeluarkan fast chargingnya juga. Ini sekitar belasan watt lah ya, kalau keadaan baterai lagi memang kosong. Nah, di tegangan input di 25 volt ini belum baik dari baterai 4S ya, 5S. Ini kalau kita menggunakan misal contoh baterai 4S saja, saya turunkan tegangan power supply-nya di 16,8. Nah, 16,8 dari baterai pack kita anggap ini masuk ke input DC step down ini. Kemudian output dari DC step down ini masuk untuk menyuplai dari modul powerbank.
Ini bisa untuk melakukan pengisian ulang dengan pengisian cepat. Indikator birunya menyala. Nah, demikian. Jadi saat membeli itu jangan sampai kita salah beli saja. Kita maunya pakai baterai lithium ataupun mau menggunakan aki ataupun menggunakan baterai pack di tegangan yang tinggi. Itu saja ya, jangan sampai salah pilih kawanku. Oke. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Apakah baterai yang dikasih banyak boleh, Pak? Misalnya baterai ultralight 3,7 volt, 9000 mAh 4 biji, dan 4 biji lagi baterai laptop. Saya selalu cepat rusak, Pak. Itu penyebabnya apa ya, Pak? Kebanyakan baterai apa karena beda kapasitas baterai? Mohon pencerahannya, Pak. Saya selalu bikin tapi terus rusak. Memparalel dalam sebuah powerbank, memparalel baterai dengan jumlah yang banyak dengan kapasitas yang real, itu sebenarnya semakin bagus. Nah, cuman masalahnya adalah kita ketika menggunakan baterai bekas laptop, itu kapasitasnya tidak kita ketahui karena dia sudah bekas, copotan. Jadi kita harus mengecek ulang dari kapasitas baterai bekas kita yang kita gunakan. Bekas laptop itu sudah pakaian bertahun, jadi kapasitasnya tentunya menurun. Jadi semua yang saya gunakan di sini yang di dalam video ini adalah copotan dari baterai laptop. Ketika saya cek ulang, itu ada yang memang di 1936.000 mAh. Tetapi ada juga banyak yang mendapatkan kapasitas hanya ratusan. Seperti contoh ini, 695 mAh. Banyak itu. Jadi di antara copotan baterai laptop, satu packnya itu mungkin hanya 2 yang hanya mempunyai kapasitas yang 1000-an. Kemudian untuk baterai yang beredar di pasaran, saya menduga banyak baterai-baterai KW sekarang dengan harga yang murah. Ini contohnya 18650 dengan kapasitas 3400 mAh, tetapi saya cek hanya 400-an mAh. Jadi ada saran teman kita di kolom komentar, kalau ingin membeli baterai 18650 itu coba beli di toko Vape itu, Vape rokok elektrik. Jadi dia di sana, mereka di store itu memang menyiapkan baterai dengan kualitas yang baik. Nah, silakan kalian kunjungi di store-store terdekat di kota Anda. Demikian ya. Selanjutnya, rekomendasi modul buat tipe baterai 21700 apa ya, Bang? Yang udah quick charge dan power delivery. Banyak. Nah, sekarang baterai 18650 dengan 21700 itu sama speknya. Penuhnya di 4,2 volt juga. Cuman yang membedakannya adalah bobot dan kapasitasnya. Jadi kalau 21700 ini kapasitasnya hampir rata-rata di 5 amperan, dan tentu baterai ini lebih baik untuk dari segi kapasitasnya ya, dari baterai 18650. Jadi untuk rekomendasi model powerbank itu kalian saja yang menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi videonya telah saya buatkan, silakanlah dicari videonya di playlist video saya. Demikian dulu konten kita kali ini ya kawan. Jadi pesan saya untuk kalian, sebelum membeli model powerbank tentukan dulu spesifikasinya dan jangan sampai salah beli. Salam sehat untuk kalian semua. Saya Yurs Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.